Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil odong-odong saya ini yang saya pakai podcast keliling ya. Kami berharap dengan adanya mobil odong-odong ini mampu memviralkan bahasan-bahasan yang kita bahas di mobil odong-odong ini. Kami meralat ya, ternyata Menteri Koperasi sama Menteri UMKM itu sendiri-sendiri ya. Kalau Menteri Koperasi itu Budiari Setiadi ya. Kalau Menteri UMKM-nya Maman Abdurrahman. Ini dua kementerian ini harus segera turba sehingga ada langkah-langkah yang harus dilakukan sesegera mungkin. Karena dua menteri ini banyak masalah yang krusial di bawah. Terkait dengan Menteri Koperasi ini harapan saya banyak kasus pinjol, bank tetel segala macam tadi itu bisa teratasi dengan adanya Menteri Koperasi ya. Jadi Menteri Koperasi ini gampangannya kenapa dipisah ya, mungkin permasalahan yang paling krusial di bawah itu adalah Menteri Koperasi ini. Jadi banyak finance berkedok koperasi ya, itu banyak. Dan banyak juga ya kayak perbankan ya, itu dengan cara-cara yang ada di koperasi, misalkan kayak tanggung renteng segala macam itu diterapkan ya, tapi masih tidak sesuai dengan asas dari koperasi ya. Jadi harapan kami terkait dengan Menteri UMKM ini, karena khusus UMKM ya, jadi dipisahkan antara Menteri Koperasi dan UMKM. Ini supaya Maman Abdurrahman ini juga segera mengambil langkah, segera didiskusikan ya, bagaimana UKM bangkit ya. Jadi UKM bangkit itu bukan hanya dengan bantuan subsidi aja, bukan ya. Sebenarnya masyarakat itu tingkat kemandirian untuk bikin produk sudah bisa. Yang perlu dibutuhkan ya, yang sangat dibutuhkan itu adalah bagaimana ketersediaan pasar, itu yang menjadi penting ya. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini ya segera berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian ya. Menteri Perindustrian itu Pak Agus Gumiwang ya, agar segera menerbitkan regulasi tentang pembatasan pabrikan untuk membuat produk di bawah 5.000. Contoh misalkan ya, misalkan air mineral itu yang boleh diproduksi itu hanya galonnya saja ya. Kan galon itu harganya kan 10.000 lebih lah. Untuk mineral yang gelas itu nggak boleh. Jadi biar masyarakat nanti yang bisa bikin sinom atau bikin minuman temulawak atau apa segala macam itu UKM akhirnya bergerak. Jadi tidak boleh pabrikan tuh bikin minuman kemasan ya harganya di bawah 5.000, tidak boleh. Itu pasarnya UMKM. Jadi hal yang seperti ini harus menjadi perhatian yang serius ini bagi Maman Abdurrahman ini ya. Dan Agus Gumiwang terkait dengan UKM bangkit. Selamanya kalau UKM ini yang difasilitasi itu bukan ketersediaan pasar ya, selamanya UKM itu nggak akan pernah bangkit, nggak akan pernah ada cerita UKM bangkit karena belum ada kebijakan kaitannya dengan ketersediaan pasar. Ya, jadi perusahaan tadi diarahkan agar bikin produk yang di atas 5.000. Kayak misalkan kecap ya, atau kopi ya, atau sabun ya, sabun cuci, barang itu kan bisa diproduksi oleh home industry, itu bisa ya. Tinggal nanti pemerintah itu memberikan subsidi kaitannya dengan transportasi ya.
Jadi bagaimana nanti produk yang ada di Jawa, UKM yang di Jawa bisa dijual di luar pulau itu dengan harga yang sama. Jadi pemerintah memfasilitasi pendistribusiannya. Sehingga dari situ rasionya UKM bangkit dan banyak nanti pelaku UKM yang berhasil ya. Nah, jadi tidak seperti sekarang itu hanya segelintir UKM yang berhasil. Coba kalau misalkan masalah minuman saja ya, masalah minuman dan kopi ya, dan teh dan sabun cuci, itu di saat pabrikan dilarang itu sudah bergerak ekonomi di bawah, itu sudah bergerak ya. Jadi antara masyarakat punya masalah bank tetel dan sebagainya itu memang kaitannya dengan tidak ketersediaannya lapangan pekerjaan ya. Kalau UMKM ini bisa menjadi lapangan pekerjaan ya, nanti banyak ya masyarakat yang akhirnya bikin produk-produk karena pasarnya sudah ada. Posisi sekarang ini misalkan dikasih bantuan ya berupa uang, disuruh bikin produk UMKM, saya pastikan bantuan itu nggak akan balik modal. Karena apa? Itu saya buktikan ya, karena saya sebagai pemerhati ya, saya mengamati ya. Jadi sebenarnya di pemerintah desa itu ada anggaran yang cukup besar untuk UMKM, nggak diambil. Masalahnya apa? Yaitu, jadi masalahnya tidak ketersediaannya lapangan atau market ya, sehingga mau usaha takut. Nah, intinya di situ. Coba kalau misalkan sudah betul-betul dilakukan pembatasan ya dari pemerintah ini kaitannya dengan Mamin 5.000 ke bawah ini, itu menjadi lahannya UMKM jalan bangkit ya, banyak pelaku UKM yang berhasil ya. Semoga dengan konten saya ini ya, saya pingin teman-teman UMKM mari kita rapatkan barisan ya, kita samakan persepsi ya, nanti kita sampaikan ke kementerian ya, Menteri UMKM ya, dan Menteri Koperasi kaitannya dengan berbagai kasus pinjol atau bank tetel tadi.